Bekerja merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu orang lain memperoleh pendapatan atau keuntungan. Paling sedikit 1 jam tidak terputus dalam seminggu yang lalu. Nah, menurut BPS, mereka yang tidak bekerja disebut pengangguran, yang jumlahnya mencapai 7,86 juta orang per Agustus 2023. Nah, persentasinya dari jumlah angkatan kerja, kita sudah pernah belajar, angkatan kerja itu adalah penduduk usia kerja, yaitu yang berusia di atas 15 tahun yang masuk ke pasar tenaga kerja. Nah, persentase dari jumlah itu yang kurang lebih 147,71, persentasinya 5,32%. Nah, jadi 7,86 juta pengangguran dan 5,32% tingkat pengangguran terbuka per Agustus 2023. Nah, BPS menyajikan pula data yang kita sudah pernah belajar juga, terutama diperoleh dari Survei Tenaga Kerja Nasional, Sakernas, bulan Februari dan bulan Agustus. Untuk data yang kita sampaikan ini adalah Sakernas bulan Agustus 2023. Tentu diumumkannya 2-3 bulan kemudian ya. Nah, BPS menyajikan data pengangguran orang yang tidak bekerja tadi, antara lain berdasarkan tingkat pendidikan tertinggi yang mereka tamatkan. Si penganggur loh ya. Nah, kan ada yang tidak atau belum pernah sekolah, ada yang tamat sekolah dasar, tamat SMP, tamat SMA. Nah, dibedakan nih, ada SMK ya, ada SMA umum, ada sekolah menengah kejuruan, lalu ada yang akademi di 1 sampai di 3, lalu ada yang universitas. Nah, menarik memang kalau kita lihat per Agustus 2023 seperti grafik ini, jumlah pengangguran yang tadi 7,68 juta orang itu terbagi. Nah, yang belum sekolah hanya berapa itu? 29.000. Kemudian yang tidak tamat SD 345.000 dan seterusnya. Lihat. Pengangguran terbanyak adalah yang berpendidikan SMA mencapai 2,51 juta. Kemudian disusul oleh yang sekolah menengah kejuruan SMK ya, itu mencapai 1,78 juta. Nah, lalu juga yang cukup besar adalah yang universitas yang mencapai 788.000. Nah, angka ini saja mungkin masih belum menarik ya untuk dianalisis. Tapi yang menarik adalah persentasinya. Persentasi dari apa? Dari jumlah angkatan kerja. Ingat, angka 5,32% dari tingkat pengangguran itu didapat dari jumlah pengangguran seluruhnya dengan angkatan kerja seluruhnya. Nah, ini dicari pada pendidikan tamat SD, pada pendidikan SMA dan lain sebagainya itu jumlah angkatan kerjanya berapa di pendidikan itu, penganggurnya berapa, dapat tingkat penganggurannya. Nah, ini untuk menunjukkan tadi yang biru ini adalah grafik yang sebelumnya tadi jadi pendek karena yang angkatan kerjanya tinggi. Nah, begitu ya. Nah, maka kita dapat presentasi. Nah, ini presentasi per Agustus 2023. Ternyata tingkat pengangguran tertinggi itu adalah sekolah menengah kejuruan, 9,31%. Sebagai patokan pengangguran keseluruhan ini 5,32%. Nah, yang SMK 9,31, yang SMA 8,15. Apa yang menarik di sini? Tingkat pengangguran terbuka terendah adalah pada yang belum sekolah, belum pernah sekolah maksudnya ini. Nah, lalu SD, tidak tamat SD dan tamat SD. Ini rendah-rendah. Ya, ini bisa perlu kajian ya. Tetapi dari beberapa kajian yang ada, antara lain kalau mereka berpendidikan sampai tamat SD ini, ya kerja apa aja mau gitu kan. Jadi apapun sehingga dia mudah dapat kerja. Tentu ada aspek lain ya soal imbalan dan sebagainya. Nah, sementara yang menarik juga, jadi ini kita bisa sebut ada yang belum sekolah, tidak tamat SD sampai SMP. Ini biasanya disebut pengangguran tidak terdidik. Yang terdidik sejauh ini BPS mengelompokkan mulai SMA ke sana. Maka terlihat dari data ini yang tidak terdidik tingkat penganggurannya lebih rendah. Yang terdidik justru lebih tinggi. Ya, artinya lapangan kerja yang tersedia untuk yang berpendidikan tinggi itu tidak banyak. Bisa dibaca begitu, bisa juga dibaca. Ya, tentu ada analisis lanjutannya bahwa si berpendidikan tinggi ini memilih pekerjaan itu juga bisa. Tetapi sekurang-kurangnya
fakta ini begitu. Ingat, ini adalah tingkat umumnya. Nah, kita juga bisa melihat lalu perkembangannya. Oh, sayang, maaf saya tidak menampilkan perkembangannya. Kembali ke sini saja. Misal kita menganalisis SMK ini, ternyata sudah 10-12 tahun terakhir ini, SMK ini memang selalu tertinggi, pada sempat lebih dari 10%. Nah, yang menarik juga adalah universitas. Universitas ini sudah lumayan ini, mendekati hampir sama dengan tingkat pengangguran terbuka umum. Tapi dalam beberapa tahun terakhir kemarin, sebelum ini, itu lebih tinggi dari tingkat pengangguran umum. Itu ya arti pentingnya. Arti penting lain dari mengetahui tingkat pengangguran ini adalah, sekali lagi, kita akan mencoba melihat, seandainya datanya kita time serieskan 15-20 tahun, apakah perkembangan ekonomi Indonesia itu kemudian menyediakan lapangan kerja yang lebih banyak kepada pendidikan tinggi, mau didefinisikan oleh SMA ke sana, berarti pertumbuhan ekonominya itu bisa dikatakan antara lain berkualitas. Karena dengan pendidikan seperti ini, bisa dipastikan imbalannya lebih besar dari yang berpendidikan rendah.